dengan Anda semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di matematika peminatan. Nah, hari ini kita akan membahas masih sama, yaitu tentang persamaan trigonometri bagian yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga dari persamaan trigonometri yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi bentuknya ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikannya atau bagaimana cara menyelesaikannya, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada soal tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x kurang sin x sama dengan 0. Nah, di sini kan ada dua bentuk trigonometri ya, ada cos dan sin. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengubahnya ke bentuk yang sama semua. Karena di sini ada cos dan sin, mereka berbeda kan? Makanya harus kita samakan bentuknya. Nah, kira-kira mana yang harus kita ubah dari persamaan ini? Iya, yang kita ubah itu yang pertama ada cos 2x-nya ya. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang rumus dari kalau 2x ini adalah sudut rangkap. Nah, untuk cos itu bentuknya ada 3. Nah, kita pilih salah satunya yang bisa kita ubah atau sama dengan yang ada sin-nya apa? Iya, cos 2x itu akan sama dengan 1 dikurang 2 kali sin kuadrat x gitu ya. Nah, lanjutkan dikurang dengan sin x sama dengan 0. Nah, ini kalau sudah kita ubah, berarti nanti kita susun dari nilai yang pangkatnya paling tinggi. Berarti ada min 2 sin kuadrat x dikurang sin x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, agar lebih gampang memfaktorkannya, di sini kan yang pangkat kuadratnya masih negatif ya. Di sini kita kalikan dengan negatif 1 biar lebih gampang kita memfaktorkannya. Kita kali dengan negatif 1. Nah, maka jadinya apa nanti? Ya, min 2 berarti jadi 2 kali sin kuadrat x ditambah sin x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tinggal kita faktorkan. Jika kalian susah untuk memfaktorkan langsung dengan bentuk seperti ini, boleh kalian misalkan. Di sini boleh dimisalkan apa biar bentuknya gampang difaktorkan. Iya, misalkan ada P ya. P itu sama dengan sin x. Nah, maka nanti persamaan kuadratnya akan berubah. Berubahnya jadi apa? Karena P di sini sin x, maka jadinya ada 2P kuadrat ditambah P kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya jika sudah dimisalkan. Maka dari bentuk inilah nanti difaktorkan. Faktornya berapa? Iya, biasanya 2P. Ada 2P di sini P ya, karena di sini 2P kuadrat. Berarti yang satunya min 1, di sini tambah 1 ya. Tambah P tambah 1 karena min 1 kali 1 min 1 ya. Oke, maka di sini bisa kita tulis persamaannya ada 2P kurang 1 sama dengan 0, P tambah 1 sama dengan 0. Maka 2P sama dengan 1, P-nya sama dengan 1/2. Yang kedua, P-nya sama dengan negatif 1. Nah, inilah nilai P yang kita peroleh. Maka nanti kita ubah persamaannya menjadi, yang pertama ada P tadi apa? Sin x ya. Sin x sama dengan setengah. Lalu yang kedua ada sin x sama dengan min 1. Nah, kalau kalian melihat bentuk ini, berarti ini kembali ke bentuk persamaan yang kedua kemarin ya. Dia sama dengan konstanta. Maka di sini harus kita ubah. Sin berapa yang hasilnya 1/2? Ayo, sin berapa? Iya, sama dengan
sin X sama dengan sin 30 derajat. Yang kedua ada sin X sama dengan setengah. Maka sama dengan sin berapa yang min 1 hasilnya? Yang kedua, yang sin hasilnya min 1 ada sin 180, oh sorry, kok 180, 270 derajat ya, 270 derajat. Nah, inilah persamaan yang harus kita cari nanti satu-satu. Oke, karena papanya nggak muat, kita hapus ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ya. Tadi kita peroleh, di sini ada sin X sama dengan sin 30 dan sin X sama dengan sin 270. Nah, maka sama seperti kemarin, kita kembali ke bentuk persamaan yang pertama. Penyelesaian untuk sin itu ada dua. Kita ambil yang pertama, ada X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, tadi di awal lupa dikasih batasan ya. Untuk batasannya di sini X-nya besar dari 0 derajat, kecil dari 360 derajat ya. Lupa untuk batasannya. Maka kita ambil, kalau udah dapat seperti ini, nilai K-nya. Kalau K-nya 1, kita mulai dari K berapa nih? K-nya 0 ya? Oke, K-nya 0, X-nya berapa? Iya, X-nya 30 derajat. Kalau kita ambilnya K-nya 1, X-nya berapa? Lebih ya? 390 derajat. Ini tidak memenuhi. Lalu persamaan yang kedua, ada X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Maka di sini jadinya apa X-nya? X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka untuk K-nya mau mulai dari berapa? 0. Maka X-nya dapat 150 derajat. Lalu kalau K-nya 1, lebih nggak? Iya, X-nya jadinya 510 derajat ya. Ini tidak memenuhi. Maka yang memenuhi hanya ada 2 ini untuk yang persamaan pertama. Lalu kita balik lagi ke sin X sama dengan sin 270, masih sama. Berarti kalau X ada 2 penyelesaiannya, X sama dengan 270 ditambah K kali 360 derajat. Maka kita ambil K-nya 0. Mulai dari K 0, maka X-nya 270 derajat. Kalau K-nya 1, lebih ya? Iya, K-nya 1 ini lebih dari 360. Berarti berapa? 6, 13, 1, 630 derajat. Ini tidak memenuhi. Maka kita ambil persamaan yang kedua. Tadi 270, berarti X yang kedua ada 180 dikurang 270 tambah K kali 360 derajat. Maka X-nya jadi berapa? 180 kurang 270 min 90 derajat tambah K kali 360. Kita coba K-nya 0. Kalau K-nya 0 memenuhi tidak? Kalau K-nya 0, X-nya min 90 ya, tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia X-nya harus besar dari 0. Kalau K-nya 1, X-nya berapa? 270 derajat. Memenuhi? Iya. Kalau K-nya 2, K-nya 2, X-nya 2 kali 360, 720. Berarti X-nya berapa? 670 ya. Oke, tidak memenuhi, lebih dari 360. Maka untuk yang memenuhi X-nya berapa aja nih tadi? Ada 30, 150, 270. Oke, ini sama ya, 270 juga. Iya. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 3 ya. Yang sama kita tulis 1 kali dari 30 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari contoh soal nomor 1.
Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada sin X sama dengan tan X dengan batasan nilai X-nya 0 sampai 360 derajat. Nah, maka untuk menyelesaikan persamaan bentuk ini, nah apa yang harus kita lakukan? Pertama kali, oke, kita lihat ya, di sini ada sin dan tan. Nah, untuk tannya ini yang akan kita ubah. Nah, tan itu persamaannya apa? Atau bentuk identitasnya apa yang sama dengan tan? Iya, tan itu sama dengan sin per cos. Maka di sini tannya kita ubah dengan sin X per cos X. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, kan bentuknya pecahan nih. Biar tidak ada pecahan, maka pecahannya ini harus kita ubah atau kita hilangkan dengan cara apa? Dengan cara kita kalikan semuanya kanan dan kiri dengan cos X. Maka persamaannya jadi apa? Iya, jadinya sin X kali cos X. Sin X kali cos X sama dengan sin per cos dikali cos. Cosnya jadi 1 ya, sama dengan sin X. Nah, kalau udah seperti ini, kita kelompokkan semuanya ke kiri. Jadinya ada sin X kali cos X dikurang ya, sinnya pindah, dikurang sin X sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat karena kanan dan kiri dia punya sin X, maka sin X-nya kita keluarkan. Jadinya nanti sin X buka kurung, berarti sisanya tinggal apa? Ada cos X dikurang sin X bagi sin X 1 sama dengan 0. Nah, maka di sini dapatlah kita faktornya. Yang pertama ada sin X sama dengan 0. Yang kedua apa? Ada cos X kurang 1 sama dengan 0. Atau bisa kita pindah ruas, jadinya cos X sama dengan 1. Nah, kalau sudah dapat persamaan ini, maka tinggal kita cari lagi penyelesaiannya. Yang pertama ada sin X sama dengan 0. Yang kedua ada cos X sama dengan 1. Maka 0 itu sin berapa yang hasilnya 0? Iya, sin 0 ya. Berarti ada sin X sama dengan sin 0 derajat. Cos berapa yang hasilnya 1? Iya, ada cos 0. Nah, maka di sini kita cari penyelesaiannya. Untuk yang sin X, maka penyelesaiannya ada 2 ya. Pertama kita ambil X sama dengan 0 derajat tambah K kali 360. Maka nilai X-nya untuk K sama dengan 0 dulu. Maka X-nya sama dengan 0. Oke, K sama dengan 1. X-nya berapa? X-nya sama dengan 360 derajat. Sudah ya, nggak ada lagi. Kalau yang lainnya pasti lebih atau kurang. Oke, lagi. Yang kedua, penyelesaiannya ada X sama dengan 180 kurang 0 ditambah K kali 360 derajat. Maka X-nya sama dengan 180 ditambah K kali 360 derajat. Kita cari K-nya. K-nya 0, maka X-nya berapa? X-nya 180 derajat. Kalau K-nya 1, berarti lebih dari 360 ya? Iya, ada 540. Oke, ini tidak memenuhi karena sudah lewat dari 360. Bu, kalau 360 memenuhi ya, karena di sini pakai tanda sama dengan, artinya sama dengan 360 masih memenuhi, dan sama dengan 0 juga memenuhi, maka yang ini memenuhi nih. Nah, kita cari yang kedua. Untuk cos X sama dengan 1, tadi cos X nya sama dengan cos 0, yang cos nilainya 1 adalah cos 0. Maka penyelesaian pertama untuk cos ada 2 juga. Berarti di sini ada X sama dengan 0 tambah K kali
360 derajat. Maka K sama dengan berapa? 0 ya. Maka X-nya juga 0. K sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 360 derajat. Oke, udah itu aja ya. Terus yang kedua ada X sama dengan min 0. Min alfa, kan penulisannya ada alfa dan min alfa tambah K kali 360, atau min 0 itu sama dengan 0 ya, K kali 360. Nah ini persamaannya sama dengan yang di atas, artinya nanti K nya juga sama, 0 dan 360. Boleh ditulis lagi atau langsung aja kita simpulkan. Himpunan penyelesaiannya adalah berapa aja? 0 sama 0. Oke, tulis 1 kali 360 kita tulis 1 kali, atau yang lebih kecil, ada 180, kita urutkan, dan 360 derajat. Nah inilah himpunan penyelesaian dari contoh soal yang kedua. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah itu adalah materi terakhir yang kita bahas untuk semester ini. Silahkan Ananda ulangi lagi, pelajari lagi. Apa yang belum paham silahkan ditonton kembali boleh, atau boleh bertanya jika ada yang mau ditanyakan. Oke, sekian video untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.